Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati kakek kita atau guru kita yang rasa-rasanya Masjid Kapitan ini kalau tidak ada beliau ini seringkali tutup kali ya. Tapi beliau karena dia ini settingan gonggu ngajinya. Ya, semoga kita doakan masjid ini sering terbuka sampai selanjutnya, amin. Ketua Majelis Pengajian Siti Khadijah beserta seluruh pengurusnya yang kami hormati, serta seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini yang tidak saya sebutkan dari mana. Alhamdulillah atas kehadirannya di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak kegiatan, kita tetap bersyukur. Saya hitung yang hadir total 63. Jadi aku ngitung ya, masuk singkat-singkatnya aku hitung. 63 ibu-ibu, alhamdulillah ya. Berarti cukup mengikuti sunnah Rasul 63 tahun diwakili. Dan alhamdulillah syukur 26 hari lagi kita lebaran. Masih lama maksudnya. Masih lama. Saya juga bersyukur semalam jam 8 malam dari Palembang sampai sini jam 3 subuh pagi tadi. Ya, terima kasih kalian. Kalian sudah menyiapkan fasilitas seadanya hari ini. Ya. Salawat beriring salam. Mari kita selalu senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu majelis sekalian, hari ini jam 9.48 kita sampai zuhur ya. Nanti insyaallah jam 11 sampai ke zuhur kita tanya jawab seputar Ramadan. Jadi khusus kajian kita hari ini tentang berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Di samping saya, ini putra saya yang pertama. Ya, saya ketemu dengan anak ini cuma setahun sekali. Ya, dia balik 12 Maret kemarin. Biasanya Gontor itu pulang 10 hari sebelum puasa dan hari ketiga Idul Fitri kembali lagi ke Gontor. Saya cuma punya 2. Ya, Bapak sedikit itu lawan mana ya Pak? Tangan betina. Yang putri insya Allah tanggal 2 April baru sampai Palembang. Jadi mudah-mudahan ke depan ya itulah suriat yang saya titipkan. Kemarin dia ngomong sama saya, Pak, saya nanti kuliahnya ingin ambil tafsir Quran saja, saya ambilkan. Tapi tetap di kantor itulah, nanti S2-nya baru pulang ke Palembang. Nah, ibu-ibu sekalian, Ramadan ini hari 1 sampai 10. Kenapa kita harus bersyukur? Majelis Taklim Insan Madani Masjid Taqwa itu setiap tahun mengadakan pesantren Ramadan hari 1 sampai hari ke-10 Ramadan. Jadi kita pun tabrakan. Kemudian majelis ibu-ibu pesantren El-Gontori Ustadz Muhaimin pun hari 1 sampai 10 mengadakan kegiatan. Jadi kalau ibu-ibu rindu untuk bermajelis menuntut ilmu,
tidak kekurangan tempat kalau mau belajar. Tinggal milih nak ke Takwa atau Muhaimin, ke Takwa atau Muhaimin. Kita di Kapitan dari 2 kali kita kurangi sebulan sekali setiap minggu akhir bulan. Nah, di April minggu akhir bulan perkiraan tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Jadi kita tidak undang lagi, tapi setiap minggu akhir bulan. Saya 6 Ramadan hari Selasa di Masjid Takwa. Ya, kita gabung di situ jam 8 pagi. Karena di situ programnya mereka ada sholat tobat, ada sholat tasbih, baru ceramah. Itu 6 Ramadan hari Selasa. 7 Ramadan di pesantren El Gontori Ustaz Muhaimin jam 9.30 ya. Kemudian hari Kamisnya 8 Ramadan di Masjid Takwa lagi hari Kamis. Malamnya malam Jumat saya izin pamit lagi ke Palembang karena khotbah Jumat hari Jumat itu di masjid dekat bandara. Jadi itu. Jadi ibu-ibu sampai hari Sabtu ya 10 Ramadan. Silakan ibu-ibu rindu dan ingin memilih majelis mana, datangi galau-galau. Hari ini mungkin Masjid Takwa, besok ke tempat Ustaz Muhaimin. Ya. Kalau Kapitan cuma hari ini kita selamat di bulan suci Ramadan. Jadi semakin banyak kita melangkah menuntut ilmu itu, maka keberkahan itu akan semakin dekat. Makanya doa Nabi Sulaiman itu salah satunya, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, kelompokkan kami, kumpulkan kami agar bersama orang-orang yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman ketika dia bertemu dengan semut-semut berbicara. Aku bacakan ayatnya ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Fatabassama dhahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan shalihan tarda wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, ini sekedar pengantar. Nabi Sulaiman itu dikenal orang yang kaya. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai seorang nabi. Nah, ini dalam sejarah. Tidak hanya kaya, Nabi Sulaiman karena ilmunya luas, Allah kasih keistimewaan kelebihan Nabi Sulaiman itu sampai dia bisa mendengar dan berbicara dengan makhluk sekecil semut sekalipun. Nah, kaya, seorang pemimpin, seorang nabi, ilmunya luas, tapi Nabi Sulaiman selalu bersyukur dan tidak pernah sombong kepada Allah. Ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama tentaranya, ya kan? Raja semut ngomong dengan pasukan semut, anak buahnya, wahai anak buahku kaum semut, cepatlah masuk ke dalam lubang. Karena pasukan Sulaiman dan tentaranya akan lewat, nanti kita terinjak. Ya kan? Ketika Raja Semut itu tadi ngomong dengan pasukan anak buahnya semut, Nabi Sulaiman dengar. Itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Mendengar pembicaraan Ratu Semut tadi. Senyum Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman senyum, di situ ditafsirkan senyumnya Nabi Sulaiman mendengar pembicaraan Ratu Semut, Raja Semut kepada anggota semut, masuklah ke dalam lubang, nanti terinjak oleh pasukan semut. Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan bisa mendengar makhluk sekecil semut sekalipun. Sombongkah Nabi Sulaiman? Tidak. Justru Nabi Sulaiman berdoa, fatabassama dhahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nah, doa ini selalu ku amalkan setiap habis sholat. Ya. Nabi Sulaiman tersenyum
Fatabassama dahikan min qawliha auzi'ni an ashkura. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang selalu bersyukur. Nah, bayangkan Bu, dia main dengan semut baik, dikasih keistimewaan oleh Allah, dia langsung bersyukur. Ya kan? Kalau kita sampai kerasukan roh nenek moyang, ala keruan lagi kira-kira itu. Ya. Fatabassama dahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Setelah dia bersyukur, ya Allah, jadikan juga atau rahmati kasih sayang kepada orang tua kami. Jadikan kita sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Itu doa Nabi Sulaiman. Lalu disambung, wa an a'malan sholihan tardo. Ya Allah, bimbinglah kami, atau bimbinglah kata Nabi Sulaiman, kita maksudnya, supaya melakukan amal-amal yang soleh dalam kehidupan ini. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, satukan kami agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Hebat kan Nabi Sulaiman. Dia berdoa bimbing supaya melakukan amal yang soleh, lalu kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Jadi kita ini logikanya, kalau beramal soleh tapi tidak berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, terpengaruh. Kertas siapkanlah untuk bertanya nanti. Malu bertanya, kopelannya bawa ke depan juga tidak apa-apa. Ya. Kita bahas tentang seputar Ramadan. Siapkan kajian kita, catat supaya tidak lupa materi intinya. Ada hadis Nabi menjelaskan seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu, kata Nabi, kemuliaan dan keistimewaan apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Kalau tahu. Kita ini Bu, kalau mulai ngomong jujur di hadapan Allah, kalau ingin menghitung amal sholat kita, menghitung amal zakat kita, menghitung berapa kali umroh dan haji, menghitung berapa zakat, infak dan sedekah, rasanya masih jauh masuk surga. Betul lah? Iya kan? Jadi kalau kita ini nak menghitung sholat kita, haji dan umroh kita, ibadah-ibadah yang baik kepada Allah, rasanya sulit masuk surga. Betul apa tidak? Kenapa ngomong model itu Ustaz? Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam cuma satu kesalahan di hadapan Allah, makan buah kuldi. Ya kan Bu? Diusir dari surga. Kita setiap hari berapa kali kesalahan? Kapan berdoa nak masuk surga? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam hanya satu kesalahan. Ketika dia berdakwah umatnya, ya, itulah bangkangnya umat Nabi Yunus tadi. Tapi Nabi Yunus justru mengkhawatirkan janji Allah. Nah, umat Nabi Yunus Bu, kapan ada Nabi Yunus berdakwah bukan dengar, kuping ini tutup, saking parahnya umat Nabi Yunus. Kalau kita belum nutup kuping, cuma tidak mau datang ke masjid baik, masih mending. Masih mending. Ya, mudah-mudahan. Jadi umat Nabi Yunus itu, kalau Nabi Yunus berdakwah bukan dengar, tapi menutup telinga. Nah, itu umat Nabi Yunus. Kita masih mending, ya, tidak menutup telinga, cuman belum datang ke masjid, masih mending.
Ketika Nabi Yunus berdakwah, umatnya menutup telinga, dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, timpakan musibah kepada umatku ini." Allah kabulkan doa Nabi Yunus. Tapi Allah ulur-ulur. Allah pun menguji Nabi Yunus. Diulurnya oleh Allah. Kata Allah, lalu Nabi Yunus berdoa lagi, "Ya Rabb, mana musibah yang akan diturunkan itu?" "Nanti," kata Allah. Kalimat "nanti," kata Allah itu Nabi Yunus tidak sabar. Walaupun Nabi manusia juga kan, tidak sabar. Dengan ketidaksabaran Nabi Yunus meragukan janji Allah akan menurunkan azab, tinggal kenyalah umatnya oleh Nabi Yunus. Misalnya kalau kita bikin majelis taklim di Kapitan ini, setiap hari berkurang, jamaahku tinggalkah? Kira-kira itulah. Ya. Kira-kira itulah. Ya. Ditinggalkannya oleh Nabi Yunus umatnya yang bangkang tadi karena dia meragukan janji Allah yang seharusnya menurunkan azab, tiba-tiba Allah tidak menurunkan azab. Padahal Allah menguji Nabi Yunus. Akhirnya pergi Nabi Yunus dalam sejarah menyeberang lautan naik kapal. Setelah naik kapal tadi, ternyata penumpang di kapal itu kebanyakan muatan. Kebanyakan muatan. Kalau dikurangi, kapal itu akan tenggelam. Akhirnya seluruh penumpang kapal ini bermusyawarah. Kapal kita ini kebanyakan penumpang dan harus dikeluarkan dari kapal ini. Singkat cerita, hasil musyawarah penumpang kapal tadi diundi, bahasa kita di lotre, ya kan? Di lotre. Siapa namanya yang keluar akan dilempar ke laut. Nah, itu kisah Nabi Yunus. Ternyata Allah menguji Nabi Yunus. Koncangan pertama lotre tadi yang keluar nama Nabi Yunus. Nah, itu. Nama Nabi Yunus. Karena Allah sudah atur. Ketika nama Nabi Yunus yang keluar, dilemparlah Nabi Yunus ke lautan. Ketika dilempar, Allah perintahkan ikan nun, ikan hiu, ikan kau telan Nabi Yunus, jangan dimakan, telan hidup-hidup. Itu dalam sejarah, telan hidup. Makanya di dalam sejarah, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dikenal dengan 3 kegelapan. Gelap di waktu malam, gelap di dalam perut ikan, gelap energi pun harus cepat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Buka Google. Berapa lama? Contohan, buka apa ya? Berapa tahun buka apa ya? Berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan? Berapa? 40 hari. Ya. Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari. Selama di dalam perut ikan itu Nabi Yunus merenung, ya Allah, kesalahan apa yang aku lakukan? Merenung dia, kesalahan apa yang aku lakukan sehingga aku harus dilempar ke laut, ditelan oleh ikan tapi tidak dimakan oleh ikan, ditelan. Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa? Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Nah, catat lagi. Nah, Al-Anbiya ayat 87 ini, ibu-ibu, biasanya diamalkan oleh ibu-ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan anaknya, supaya mudah keluar seperti Nabi Yunus, seperti keluar dalam perut ikan. Jadi ibu-ibu banyak mengamalkan ayat ini. Kalau ibu-ibu hamil mau melahirkan, dia banyak-banyak istighfar Al-Anbiya ayat 87 ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Apa artinya? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah.
Terus subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini, kata Nabi Yunus, adalah orang yang zalim, ya Allah. Al-Anbiya ayat 87, catat, di rumah dicatat. Nah, balik ke Nabi Adam tadi. Nabi Adam alaihissalam hanya satu kesalahan, makan buah khuldi, diusir dari surga. Diusir dari surga, turun ke dunia. Nabi Adam dipisah antara Adam dan Hawa. Antara Adam dan klik yang punya HP. Berapa lama Nabi Adam ditemukan dengan Siti Hawa selama di dunia? Ayo, 100 berapa tahun? Terpisahnya Adam, diturunkan dari surga karena makan buah khuldi tadi, kesalahan. Ada di timur, ada di barat, lalu bertemu. Berapa tahun? 300 tahun. Lama nih, 300 tahun dulu. 100 tahun. 100 atau berapa? Ayo. 300 tahun. Ya, kita benarkan. Banyak pendekatan para ahli pakar-pakar sejarah. Ada yang 100, ada yang 150, ada yang 300. Namanya pendekatan sejarah. Jadi terpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, lalu bertemu di padang Arafah. Makanya dijadikanlah sebagai sebuah rukun atau sunnah dalam proses ibadah haji. Nah, satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam, makan buah khuldi, diusir dari surga. Sepanjang ratusan tahun dipisahkan Adam dan Hawa, dia merenung dan beristighfar kepada Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itulah istighfar Nabi Adam. Buka Quran surat berapa supaya ibu mencatat? Ya. Quran klik dari situ, istighfarnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Quran surat apa? Al-A'raf ayat 23, catat bu, kalau di rumah pelajari. Ini pengantar sebelum masuk puasa. Coba kita lihat antara Al-Anbiya ayat 87 dan surat Al-A'raf, doa istighfar Nabi Adam. Istighfarnya Nabi Adam ada kalimat Rabbana zolamna, ada kalimat zolim. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimnya. Istighfar yang baik itu kita mengaku bahwa kita ini zalim kepada Allah. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kedua rasul ini, bu, kedua nabi ini, makanya kau omongkan tadi, rasanya sulit kita nih masuk surga. Adam dan Yunus cuma satu kesalahan, paham di situ? Ya. Jadi kalau kita melihat kesalahan Nabi Adam dan kesalahan Nabi Yunus, kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini rasanya sulit masuk surga. Kalau kita menghitung sholat kita, menghitung zakat kita, ya kan, menghitung puasa kita, menghitung amal-amal ibadah yang lain, rasanya masih jauh masuk surga. Banyak kesalahan. Nah, artinya apa? Umat Muhammad ini karena manusia yang banyak salah dan dosa, bagaimana melebur salah dan dosa itu? Allah kasih bulan Ramadan untuk umat Islam. Nah, inilah yang dinamakan keutamaan bulan suci Ramadan.
Ayo, apa keutamaannya? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Kata Nabi, andaikan umatku tahu keistimewaan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku minta selama 1 tahun penuh itu Ramadan terus. Apa keistimewaan? Pertama, catat. Ini kita bahas. Li'annal hasanah fihi mujtami'ah. Semua amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan berlipat ganda. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa, mulai dari sholat, zakat, kegiatan-kegiatan amal kebaikan baik berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya, berlipat ganda. Itu kemuliaan yang pertama. Tapi jangan cuma kita batas kurung baik, semua kebaikan di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan di bulan suci Ramadan, barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan suci, di situ memahaminya. Dibalik lagi, setiap kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan juga Allah lipat gandakan dosanya. Nah, pilihlah memang nih kamu. Nah cendol, dakwah kira-kira. Ya. Nah, itu nanti kita bahas. Wazunuba maghfurah. Setiap dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keistimewaan kita, Bu. Makanya kau ngomongkan tadi, kalau kita nak menghitung amal kita jauh nak masuk surga. Tapi Allah hadirkan bulan suci Ramadan. Tadi kita bahas. Yang kelima, apalagi keistimewaan bulan Ramadan, malam diturunkan Al-Qur'anul Karim. Cukup. Halo, Ibu rajin buka Lazada, beli buku ini. Namanya Kitab Duratul Nazikin. Ya. Harganya kalau di Lazada kurang lebih 137.000. 137.000 itu kalau berjalan sore di lapangan depan alun-alun pagar alam habis. Terus kalau bukanya, kalau covernya bagus, kertasnya bagian dalam bagus. Tapi kalau covernya buram, pasti kertasnya juga mudah lepas. Ya, mahal deh, 137 ya insya Allah. Ya. Banyak teman ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Jangan pelit untuk membaca. Ya, jangan pelit untuk membaca. Saya sejak kuliah 99 sampai hari ini, kalau ibu silaturahmi ke rumah saya tidak ada porsi, cuma ada daun. Jadi jangan pelit untuk membaca. Karena kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau membaca, ilmu itu tidak masuk. Makanya ilmu itu ada ilmu orang belajar itu nempelnya di otak, ada. Ya. Begitu paket habis, ilmunya pun hilang. Tapi kalau ilmunya nempelnya di hati, biar kepala ini terlepas, tetap berucap. Coba kita lihat apa kisah seorang sahabat yang dipenggal kepalanya di hati. Tapi kalau ilmunya kita simpan di otak, tidak sampai ke hati, sudah hilang. Nah, praktikkan supaya ilmu itu masuk ke dalam hati. Paham, Bu? Ya, 137. Tidak tahu kalau di pagar alam wilayah, silakan ibu klik Lazada.
cari kitab-kitab yang bisa ibu baca. Insya Allah setahun selesai ibu bacanya ini. Ya, setahun selesai. Apalagi kalau masuk ke rumah makan mata anak dulu, ini cukup. Ya, cukup. Jadi sore sebelum bubuk duduk di kursi, pegang tasbih, baca buku, biasakan itu. Ya. Kitab Duratul Nasihin. Ya. Lagu kerasa. Dah, kita kembali ke materi kita. Yang pertama tadi, li'annal hasana fihi mujtami'ah. Dibukan yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan suci Ramadan dari 1 berlipat menjadi 10. Adanya juga yang meriwayatkan dari 1 naik jadi 70. Ya, semuanya kita benarkan. Jadi semua kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, baik sholat, baca Quran, perbuatan baik dan sebagainya, selama di bulan suci Ramadan berlipat ganda. Berlipat. Jadi ibu baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf di situ? Sudah berapa huruf? Berapa? Bismillah 3. Bulan suci Ramadan banyak amal kebaikan tuh Bu. Tidak hanya sholat, berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat, ya, semuanya amal kebaikan. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda. Rugi apa tidak Bu? Rugi kan kalau kita sia-siakan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wazunuba maghfurah. Semua dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan Allah ampuni. Jadi ibu kalau masuk bulan puasa ini jangan menghitung, Ustaz sudah 30 tahun selama ini kami tidak pernah beribadah kepada Allah, selama ini tidak pernah ikut bermajelis taklim, sekarang di usia sudah tua, badan lagi digagah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apakah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Allah hadirkan bulan Ramadan. Ya, Allah hadirkan bulan. Semua dosa kita Allah ampuni. Apa dasar hukumnya? Ada hadis menjelaskan, man qara Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia berpuasa, dilandasi iman, dilandasi ikhlas, harap ridho Allah. Mudah kan Bu? Ya. Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa karena iman, ikhlas, mengharap ridho Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Jadi kalau kita puasa memang benar-benar sebulan penuh ini ikhlas mengharap ampunan Allah, aku soal gendong ini tidak asing. Empuk dia bersembunyi ngomong pasti apa? Pasti sadar kan? Karena beliau paling aktif. Kalau kita jual lebih main lagi kira-kira. Paling aktif, tertawa dan bertanya. Jadi rugi kan? Al-Baqarah 183 sampai 184.